Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pada kesempatan hari ini, Ibu harapkan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Mari kita tetap bersemangat untuk melakukan pembelajaran daring online ya anak-anak ya. Kita berdoa bersama-sama semoga pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala. SMK bisa, SMK hebat. Pada kesempatan hari ini untuk mata pelajaran kimia, Ibu akan menjelaskan materi tentang struktur atom. Baiklah, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran dari materi ini. Tujuan pembelajarannya diantaranya adalah siswa diharapkan mengetahui perkembangan dari model atom, ya. Kemudian berikutnya siswa dapat mengetahui bagian-bagian dari atom. Kemudian selanjutnya diharapkan siswa juga mampu menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron dari suatu atom atau ion. Kemudian yang terakhir siswa juga diharapkan memahami antara perbedaan isotop, isobar, isoton, dan isoelektron. Nah, sekarang dari kalian semuanya ada yang suka nonton acara modeling? Jadi yang menarik dari acara modeling biasanya kostum yang dikenakan oleh si model ya anak-anak ya. Kadang-kadang kostumnya unik banget. Contohnya kostum yang mereka gunakan biasanya dari hasil olahan sampah ya, atau dari bungkus minuman saset ya. Ada juga yang menggunakan kostum dari koran bekas ya anak-anak ya. Ada juga yang menggunakan kostum dari rancangan atau kumpulan botol-botol soft drink atau minuman ya. Jadi banyak lagi model pakaian yang digunakan oleh si model dalam acara modeling. Nah, ternyata yang punya banyak model itu nggak cuma pakaian aja loh. Dalam pelajaran kimia, atom juga memiliki beberapa jenis model. Wah, ada berapa model ya? Yuk kita simak. Nah, perkembangan teori atom yang pertama itu adalah teori atom Dalton ya. Jadi Dalton menyatakan bahwa unsur terdiri dari partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi yang disebut dengan atom. Dan Dalton menyatakan bahwa atom itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat pula dimusnahkan. Menurut Dalton, atom-atom dari suatu unsur adalah identik. Dan senyawa yang terbentuk dari penggabungan atom dari dua jenis unsur atau lebih dengan perbandingan tertentu. Teori atom Dalton ini dikenal dengan teori atom bola pejal. Kemudian teori atom yang berikutnya adalah teori atom Thomson. Jadi J.J. Thomson ini melakukan percobaan dengan menggunakan sinar katoda ya anak-anak ya, sehingga ditemukanlah partikel bermuatan negatif yang disebut dengan elektron. Nah, ini dia model atom Thomson. Jadi menurut Thomson, atom itu merupakan bola pejal yang bermuatan positif ya. Bola pejal, ini bola pejalnya bermuatan positif, dan di dalam atom itu tersebar elektron seperti kismis ya. Ini elektronnya yang berwarna kuning ya, yang berwarna kuning yang tersebar di bola pejal ini ya. Di dalam atom tersebar elektron yang seperti kismis. Jadi menurut Thomson, atom itu mirip dengan roti kismis ya anak-anak ya. Jadi atom tidak bermuatan netral. Nah, untuk atom Thomson ini biasa dikenal dengan istilah atau sebutan dengan model atom roti kismis. Kemudian berikutnya adalah teori atom Rutherford ya. Jadi Rutherford ini melakukan sebuah percobaan ya anak-anak dengan melakukan penembakan lempeng emas menggunakan sinar alfa ya. Ini dia ya gambarnya ya. Kemudian dihasilkan
model atom yang seperti ini ya anak-anak ya. Ini model atom menurut Rutherford. Jadi menurut Rutherford, atom itu tersusun dari inti atom, yaitu proton dan neutron ya. Ini inti atomnya ya, proton dan neutron seperti ini anak-anak ya. Kalau di ibaratkan seperti ini inti atomnya, kemudian inti atom itu bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif yang mengelilingi inti. Ini elektronnya bergerak mengelilingi inti. Seperti ini ya anak-anak ya. Nah, menurut Rutherford juga, sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong. Atom juga bersifat netral. Nah, selanjutnya teori atom yang keempat adalah teori atom Bohr. Nah, menurut Bohr, elektron mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang stasioner yang disebut dengan kulit. Jadi, elektron ini mengelilingi kulit ya anak-anak ya. Jadi, elektron dapat berpindah dari lintasan apabila dia menyerap atau memancarkan energi. Kemudian teori atom berikutnya adalah teori atom modern ya. Teori atom modern ini dikemukakan oleh Max Planck, Louis de Broglie, dan Heisenberg ya. Jadi mereka bertiga ini sama-sama memberikan argumentasinya untuk teori atom modern, di mana menurut Max Planck, atom merupakan zat yang hanya dapat menyerap atau memancarkan energi pada paket-paket gelombang tertentu yang disebut dengan kuanta. Sedangkan menurut Louis de Broglie, jadi materi dapat bersifat sebagai partikel yang sekaligus dapat mempunyai sifat sebagai gelombang yang biasa disebut dengan asas dualisme materi. Sedangkan prinsip ketidakpastian Heisenberg ya, akibat dualisme materi, letak dan kecepatan elektron tidak dapat dipastikan secara serentak. Nah, ada juga kelanjutan dari teori atom modern, yaitu teori yang dikemukakan oleh Schrödinger ya, di mana Schrödinger menyatakan tentang persamaan gelombang ya. Persamaan gelombang digunakan untuk mendeskripsikan keberadaan elektron dalam atom yang dikenal dengan bilangan kuantum. Nah, baiklah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana atom tersusun ya. Jadi, struktur atom itu merupakan satuan terkecil dalam materi ya anak-anak ya, baik itu berupa benda cair, padat, ataupun gas. Jadi, atom yang ada menjadi bahan dasar pembentuk materi-materi yang ada, sampai pada bentuk yang dapat kita rasakan. Yang kita rasakan berarti kita bisa gunakan juga ya, seperti laptop, handphone, pakaian kita ya anak-anak ya. Sampai bentuk-bentuk materi yang kasat mata atau tidak bisa kita lihat seperti gas, angin ya. Tidak bisa kita lihat tapi bisa kita rasakan. Kemudian struktur atom sendiri itu terdiri atas 3 inti ya. Di mana 3 inti ini memiliki fungsi yang tugasnya berbeda-beda ya. 3 inti ini diantaranya adalah ada proton, elektron, dan neutron. Proton dan neutron berada dalam inti. Ini proton dan neutron ya anak-anak ya, berada dalam inti atom, di mana proton ini bermuatan positif, kemudian neutron ini tidak bermuatan ya, yang berwarna hijau. Sedangkan elektron ya, elektron ini yang bergerak ya, elektron yang bergerak mengelilingi inti atom itu muatannya negatif. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang lambang unsur ya. Unsur dalam sistem periodik ya, itu biasanya dilambangkan seperti ini anak-anak ya. Di mana X ini adalah lambang unsurnya, kemudian A atau di bagian atas ini adalah nomor massa, kemudian Z ini adalah nomor atom ya, ada di bagian bawah. Z nomor atom, A adalah nomor massa. Di mana nomor massa atau
A itu merupakan jumlah proton dan jumlah neutron ya anak-anak ya. Proton ditambah neutron itu sama dengan nomor massa. Sedangkan jumlah neutron itu nomor massa dikurangi nomor atom ya. Jadi A dikurangi Z itu adalah neutron ya. Kemudian sedangkan nomor atom atau Z itu adalah jumlah proton di mana sama dengan jumlah elektron karena dia sifatnya netral ya. Jadi atom merupakan partikel yang bersifat netral sehingga jumlah muatan positif dalam atom sama dengan jumlah muatan negatifnya. Dengan kata lain, jumlah proton dalam inti sama dengan jumlah elektron yang mengelilinginya. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan tentang ion ya, komposisi ion. Jadi, ion itu adalah atom yang bermuatan listrik ya anak-anak ya. Ion itu ada dua muatan, ada ion positif, ada ion negatif. Kalau ion positif itu adalah atom yang melepaskan elektron, sedangkan ion negatif atom yang menerima elektron. Ingat ya anak-anak ya, yang bergerak, yang melepas atau yang menerima, itu maksud Ibu yang melepas, yang bisa lepas dan bisa diserap itu adalah elektron, sedangkan proton tetap berada dalam inti. Jadi besarnya muatan positif ini menunjukkan jumlah elektron yang dilepas ya. Contohnya Na+, ini merupakan atom natrium yang telah melepas satu elektron karena muatannya di sini ada satu positif ya anak-anak ya. Kemudian contoh yang lain ya, besarnya muatan negatif ini menunjukkan jumlah elektron yang diserap ya, jumlah elektron yang diserap. Contohnya O2-. O2- ini merupakan atom oksigen yang telah menyerap 2 elektron ya. Nah, selanjutnya berdasarkan nomor atom dan nomor massanya ada isotop, isobar, dan isoton. Isotop itu adalah unsur dengan nomor atom ya. Unsur dengan nomor atom atau Z ya, nomor atom atau Z yang sama tapi nomor massanya berbeda. Ini anak-anak ya. Nomor atomnya sama. Jadi Z-nya sama, tapi nomor massanya berbeda ya, yang di bawah sama, yang di atas berbeda ya. Nomor atom sama, nomor massa berbeda. Sedangkan isobar itu adalah unsur dengan nomor massa sama, tetapi nomor atomnya berbeda. Jadi untuk isobar itu A-nya yang sama ya, bagian atasnya yang sama ya. Sedangkan nomor atomnya berbeda. Sedangkan isoton adalah unsur dengan jumlah neutron sama, seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi, di mana neutron ini adalah pengurangan dari nomor massa dikurangi nomor atom ya. Jadi ini di sini nomor massanya 24 dikurangi 12 itu sama dengan 12 ya anak-anak. Di sini 23 dikurangi 11 itu juga 12. Jadi jumlah neutronnya sama. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu akan berikan kuis pada hari ini. Soalnya, tentukan lambang unsur, nama unsur, nomor atom, jumlah proton, jumlah elektron, nomor massa, jumlah neutron, jenis ion, dan jumlah muatan dari Ca2+, di mana nomor massanya 40 dan nomor atomnya 20. Jawaban kalian bisa kalian kumpul di psikologi kelas ya anak-anak ya, dengan ditulis di buku kalian, lalu kalian foto dan dikirimkan di psikologi kelas. Untuk bukti bahwa kalian mengikuti pembelajaran hari ini, bisa kalian komen langsung di video pembelajaran Ibu di channel YouTube Ibu. Sebelum Ibu akhiri, ada istilah dari seorang saintis terkemuka ya, yaitu Albert Einstein yang menyatakan, education is not the learning of fact, but the training of the mind to think. Yang artinya, belajar bukanlah mempelajari sebuah fakta, tetapi
melatih pikiran kita untuk berpikir. Baiklah, untuk hari ini Ibu akhiri dulu. Sekian dulu ya. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.